Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Bakri, NIM 19073070, jurusan Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pelumasan pada motor diesel. Yang pertama, apa itu sistem pelumasan atau pelumasan? Pelumasan adalah suatu sistem atau rangkaian pada kendaraan di mana pelumas ditampung, disedot, disaring, kemudian didistribusikan secara menyeluruh ke setiap bagian mesin. Media pelumas yang digunakan pada sistem ini adalah oli yang mampu masuk hingga ke celah mesin. Oli yang melapisi celah-celah mesin dinamakan oil film. Lapisan ini menempel sangat kuat pada komponen mesin dan sulit dilepaskan. Hal ini membuat setiap kali komponen mesin yang mayoritas terbuat dari logam bergesekan. Lapisan tersebut dapat menjadi penghalang terjadinya gesekan langsung. Sistem ini dibuat dengan memperhitungkan beberapa fungsi. Sistem ini bekerja secara langsung sebagai pendingin komponen mesin dan membilas kotoran yang menempel pada komponen mesin sehingga mesin dapat bekerja lebih baik. Sistem pelumasan pada motor diesel. Pelumasan juga dilakukan untuk memberi sekat pada lubang antara silinder dan torak. Sekat ini berfungsi sebagai pencegah kebocoran tekanan dari ruang pembakaran. Sistem pelumasan mesin menyediakan pasokan oli pelumas ke berbagai bagian yang bergerak di dalam mesin. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan pembentukan lapisan oli di antara bagian yang bergerak, yang mengurangi gesekan dan keausan. Oli pelumas juga digunakan sebagai pembersih dan di beberapa mesin sebagai pendingin. Selanjutnya, fungsi sistem pelumasan. Yang pertama, untuk mendinginkan komponen mesin secara langsung. Yang kedua, untuk membilas kotoran yang tertempel pada komponen mesin. Fungsi utama pelumasan pada otomotif tentu saja adalah untuk mengurangi gesekan dan terjadinya keausan mesin. Namun pada praktiknya, pelumasan menjadi syarat wajib untuk menunjang fungsi-fungsi lainnya. Fungsi-fungsi lain tersebut akan menjadi sangat vital untuk menjalankan kerja komponen-komponen yang ada. Sebuah mobil, mesin otomotif ringan secara umum, dan juga mesin manufaktur lainnya memiliki lebih dari 40 syarat untuk sebuah oli mesin. Pelumasan khusus seperti oli hidrolik dan transmisi akan menambahkan ciri-ciri yang dipertimbangkan. Akan tetapi, untuk produk-produk padatan dan semi padatan seperti gemuk memiliki fungsi dan ciri-ciri terbatas yang lebih dari sekedar oli yang diukur dengan cara khusus. Pertama, berperan untuk melumasi komponen jeroan kendaraan. Pelumasan diperlukan untuk melumasi permukaan komponen, mereduksi gesekan, dan memperpanjang usia komponen. Yang kedua, pelumasan juga berperan melindungi mesin kendaraan. Utamanya adalah melindungi mesin dari efek zat kimia yang berpotensi menimbulkan korosi. Ketiga, pelumas juga bermanfaat sebagai cairan pembersih mesin. Pelumas mengandung zat khusus yang membantu mencegah partikel kotoran yang menempel. Kotoran itu bisa membentuk kerak sehingga berpengaruh pada performa mesin. Keempat, mendinginkan mesin juga menjadi tugas pelumas. Suhu mesin dapat terjaga dan stabil berkat pelumas yang tepat. Terakhir, pelumas dapat menghemat bahan bakar karena kinerja mesin tak menjadi berat. Selanjutnya, komponen sistem pelumasan pada motor diesel. Yang pertama ada oil pan atau karter. Oil pan atau bisa juga disebut karter adalah komponen berbentuk bak yang diletakkan di bagian bawah mesin, tepat pada ruang engkol. Fungsi oil pan adalah untuk menyimpan oli mesin. Yang kedua, pompa oli. Oil pump merupakan sebuah pompa hidrolis yang digunakan untuk memompa oli mesin untuk dinaikkan ke seluruh komponen mesin. Pompa ini bekerja secara rotary yang inputnya berasal dari poros engkol mesin, sehingga ketika mesin bekerja, oli secara otomatis terpompa.
Pompa oli memiliki dua saluran, yakni saluran inlet yang langsung mengarah ke bak oli dan saluran outlet yang langsung tersambung dengan oil vat. Yang ketiga ada filter oli. Pada sistem pelumasan, mengapa perlu diberikan filter? Kan bukannya sistem itu tertutup di dalam mesin? Jawabannya agar kerak dan kotoran di dalam aliran oli tidak memasuki oil vat yang memiliki diameter saluran kecil. Kotoran dan kerak yang tersaring akan mengumpul pada elemen filter, sehingga perlu dilakukan penggantian oil filter secara rutin. Umumnya penggantian oil filter mengikuti interval penggantian oli mesin. Yang keempat, oli pressure sensor. Sensor yang terletak pada saluran oli setelah pompa ini bertujuan untuk mendeteksi tekanan oli mesin yang keluar dari pompa. Sensor ini bisa menandakan dua hal, yakni kesehatan pompa dan volume oli mesin. Jika indikator oli pada dashboard menyala, maka sensor oli mendeteksi adanya lebihan atau kekurangan tekanan pada sistem pelumas. Ini bisa menandakan bahwa volume oli mesin berlebihan atau bahkan kurang dari standar pemakaian. Untuk itu, jika indikator ini menyala, kita perlu melakukan pengecekan oli mesin melalui stik oli yang tersedia di sekitar mesin. Jika volume oli normal, maka masalah di atas timbul pada pompa oli. Selanjutnya, oli feed atau oil feed. Fungsi oil feed sebenarnya hanya sebagai jalur oli. Jalur ini secara default sudah terbentuk saat pembuatan blok mesin bersama water jacket. Hal ini karena letak oil feed ini berada di dalam blok silinder. Selain inner oil jet, biasanya juga ada outer oil jet. Outer oil jet ini terbentuk seperti pipa, biasanya yang umumnya berbahan logam. Fungsi saluran ini yakni menghubungkan oli ke komponen luar mesin seperti turbocharger atau oil cooler. Yang keenam, oil jet. Jika oil feed fungsinya sebagai jalur oli, oil jet berfungsi menyemprotkan oli dari dalam saluran oli. Jika dilihat, maka oil jet ini mirip injektor di mana ujung oil jet memiliki lubang cukup kecil yang akan memancarkan oli saat tekanan oil meningkat. Biasanya oil jet ditemui pada bagian bawah silinder mesin. Fungsinya untuk menyemburkan oil ke bagian piston dan connecting rod. Selain itu, di bagian timing chain juga biasanya ada sebuah oil jet yang digunakan untuk melumasi rantai timing. Selanjutnya, cara kerja sistem pelumasan pada motor diesel. Saat kondisi normal, oli terkumpul pada bak oli atau karter yang terletak pada bagian paling bawah mesin. Sementara itu, pompa oli memiliki input yang digerakkan dari engkol mesin. Umumnya pompa ini menggunakan rotary pump. Yang pertama, ketika mesin start, poros engkol akan memutar pompa oli, akibatnya terjadi sedotan pada bagian inlet hose oil pump. Yang kedua, oil masuk ke dalam pompa melalui inlet valve dan pada sisi lainnya oli ditekan oleh pompa. Yang ketiga, oli bertekanan tersebut mengalir melalui jalur oli masuk ke dalam filter oli. Keempat, di dalam filter oli disaring dari berbagai kotoran dan karak. Yang kelima, setelah disaring, oli kemudian disalurkan melalui oil feed menuju bagian atas mesin dan ke oil jet. Yang keenam, sampai di atas mesin, oli secara otomatis akan melumasi poros cam dan rocker arm. Selanjutnya, oli kembali ke karter melalui saliran oli di samping blok silinder. Sementara itu, oli akan keluar dalam bentuk semprotan dari oil jet di bagian bawah silinder untuk melumasi bagian piston dan connecting rod. Selanjutnya, di bagian poros engkol terdapat komponen wake balance yang berbentuk seperti sekop, sehingga ketika poros engkol berputar, oli dari karter akan diobrak-abrik oleh wake balance agar tersebar ke seluruh bagian mesin.
Selanjutnya, jenis-jenis sistem pelumasan pada motor diesel. Yang pertama ada sistem pelumasan campur atau mix. Sistem pelumasan campur adalah salah satu sistem pelumasan mesin dengan cara mencampur langsung minyak pelumas, oli campur atau samping dengan bahan bakar bensin, sehingga antara minyak pelumas dan bahan bakar bercampur di tangki bahan bakar. Yang kedua, sistem pelumasan auto loop. Sistem pelumasan auto loop, oli samping atau campur masuk ke dalam ruang engkol, dipompakan oleh pompa oli, sehingga penggunaan oli samping atau campur ini lebih efektif sesuai kebutuhan mesin. Sistem pelumasan ini digunakan pada mesin diesel. Oli samping atau campur yang masuk ke dalam ruang engkol tergantung dari jumlah putaran dan pembukaan kartu masuk atau red valve. Selanjutnya ada yang ketiga, sistem pelumasan percik. Sistem pelumasan percik adalah sistem pelumasan dengan memanfaatkan gerakan dari bagian yang bergerak untuk memercikkan minyak pelumas ke bagian yang memerlukan pelumasan. Misalnya poros engkol berputar sambil memercikkan minyak pelumas untuk melumasi dinding silinder. Sistem pelumasan ini biasanya digunakan pada mesin dengan katup samping atau set valve dan kapasitas kecil. Yang keempat, sistem pelumasan tekan. Minyak pelumas di dalam karter dihisap dan ditekan ke dalam bagian-bagian yang dilumasi dengan menggunakan pompa oli. Sistem pelumasan ini sangat cocok untuk melumasi bagian-bagian mesin yang sangat presisi. Aliran minyak pelumas tergantung pada jumlah putaran mesin. Hal ini dikarenakan pompa oli diputar oleh mesin. Sistem pelumasan ini digunakan pada mesin 4 tak dan motor diesel dan memiliki kelebihan pelumasan merata dan teratur. Minyak pelumas yang telah melumasi bagian-bagian mesin akan kembali ke karter kembali. Selanjutnya, troubleshooting sistem pelumasan pada diesel engine. Yang pertama, kebocoran pada ruang bakar. Cara identifikasinya melepas kepala silinder, kondisinya gasket kepala silinder yang telah buruk atau rusak. Tindakan yang harus diberikan, lapisan sel sebagian perapat tambahan. Yang kedua, kebocoran oli ke lubang koil busi. Cara identifikasinya melepas batang koil busi. Kondisinya silinder kop yang sudah dalam kondisi kurang baik karena sudah kaku dan terdapat banyak retakan yang banyak tindakan harus diberikan. Lapisan sel sebagai perapat tambahan. Yang ketiga, komponen pompa oli. Cara identifikasinya melepas komponen pompa oli. Kondisinya komponen pompa oli yang ada masih dalam kondisi yang masih baik. Yang keempat, komponen filter oli. Cara identifikasinya melepas filter oli. Kondisi yang ada pada filter oli masih cukup baik dan masih layak untuk dipakai. Kondisi sel yang kelima. Yang kelima ada kondisi oli pelumas. Secara identifikasinya menarik stick untuk pemeriksaan. Kondisinya pada filter oli dalam keadaan masih bagus. Oli yang terdapat pada mesin masih bagus dan kekentalan masih baik. Yang keenam, komponen tutup pengisian oli. Cara identifikasinya memang memasang tutup pengisian oli. Kondisinya sulit dipasang sesuai dengan posisinya. Bagian ulir tutup oli sudah rusak. Tindakan yang harus diberikan sebaiknya diganti dengan yang baru. Yang ketujuh, saluran pelumasan pada poros engkol. Cara identifikasinya menjamurkan angin dengan air kompresor. Kondisinya, kondisi saluran pelumasan di poros engkol masih baik dan tidak adanya penyumbatan akibat kotoran. Yang kedelapan, komponen cicin oli piston. Cara identifikasinya melepas piston dan kondisinya kondisi ring oli pada piston masih tergolong cukup baik dan masih layak untuk dipakai. Alhamdulillah, sekian presentasi materi sistem pelumasan pada motor diesel yang dapat saya sampaikan. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.